wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dan bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVNU Pesanggerahan yang berbahagia, bahwasannya kangen kita di bulan Ramadan ini. Lebih kurang 2 tahun lamanya akibat pandemi Covid ini, kita agak susah untuk sholat tarawih berjamaah. Namun pada Ramadan ini, alhamdulillah, rasa kangen kita, rasa rindu kita terobati dengan datangnya bulan Ramadan yang mulia ini. Kita rindu dengan bacaan Bilal. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya Tawwab ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Kita kangen buka bersama dengan keluarga. Kita rindu buka bersama dengan teman kantor, dengan teman kuliah, dengan rekan kerja. Dan ada satu hal yang lebih hebat lagi, ada makhluk Allah yang juga kangen selain manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwasanya surga juga kangen terhadap 4 jenis manusia yang dia kepengin dimasukin terhadap 4 golongan manusia ini. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafar. Surga kangen terhadap 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia melalui malaikat Jibril alaihissalam, sehingga malaikat Jibril menjadi mulia dan sebagai pemimpinnya para malaikat. Dan lalu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi nabi yang mulia, menjadi pimpinannya para nabi dan rasul. Maka bagi kita yang membaca Al-Qur'an sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa menjadi mulia. Jangankan kita, kulit kambing yang disamak saja, lalu dibuat tas untuk membawa Al-Quran, orang berikan parfum, orang peluk, orang ciumin. Kaligrafi kulit kambing yang berisikan ayat-ayat suci Al-Quran, Allah taruh di dalam rumah, digantungkan di dalam tembok dengan figura yang indah. Maka tidak berlebihan jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, masalul mu'minu alladzi yaqra'ul Qur'an kamasali utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah la riha laha wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran kamasali utrujah, seperti buah jeruk yang manis rasanya,
rihuha thayyibun wa ta'amuha murrun. Wangi baunya dan manis rasanya. Dan perumpamaan orang mukmin la yaqra'ul, yang tidak membaca Al-Qur'an, seperti buah tamroh, buah korma yang manis rasanya tapi nggak ada baunya. Artinya syiarnya nggak ada. Maka kita sebagai mukmin hendaknya membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita giatkan untuk bisa mentadaruskan Al-Qur'an, syukur-syukur bisa khataman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dirindukan surga, wa hafizil lisan, yang bisa menjaga lidahnya, tangannya dari men-share, dari mengetik di media sosial, baik di WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Maka lidah ini yang tidak bertulang, Allah jaga dengan gigi yang keras. Belum cukup juga, pakai lagi 2 bibir. Maka dalam hadis riwayat Bukhari, al-kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik merupakan sedekah. Maka janganlah kita menyakiti sesama mukmin, sesama muslim dengan ucapan-ucapan yang bisa menyakiti hatinya. Kalau badan terkena luka pedang, sebulan, 2 bulan bisa sembuh. Tapi kalau hati yang terkena ucapan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup pun bisa nggak sembuh-sembuh. Pemirsa TVNU Pesanggerahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia bicara yang baik atau diam apabila tidak mampu bicara yang baik. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga, yakni wa mut'imil ji'an, yang memberikan makan orang yang berpuasa. Nah, kita ini di dalam bulan Ramadan biasanya pengurus masjid, pengurus musola, atau tokoh lingkungan, Pak RT, Pak RW, memberikan list, memberikan daftar untuk berbuka puasa. Hari Senin, Bapak A, Ibu B, Bapak C. Maka dengan daftar list itu diaturlah untuk memberikan takjil atau berbuka puasa. Berikan yang terbaik. Nabi Muhammad SAW menginformasikan kepada kita, man fattara, barang siapa yang memberikan iftar berbuka puasa, lis-shaim, kepada orang-orang yang berpuasa, maka sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Bayangkan kalau yang berpuasa itu, yang kita cuma berikan 1 butir korma ataupun segelas air. Dia ahli ibadah, puasanya pada siang harinya mantap, malamnya dia taraweh, dia itikaf, dia membaca Al-Quran, dia sedekah. Kita yang cuma memberikan 1 butir korma atau gorengan tempe, tahu, pisang, kolak, dan lain sebagainya, ikut kecipratan juga untuk mendapatkan pahala beliau. Ma'asyiral muslimin, TVNU Pesanggerahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, lis-shaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ayatnya sangat jelas dan terkenal dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Kata ulama, barang siapa orang yang gembira hatinya
dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, sehingga dengan ini mempersiapkan diri agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dalam pemaparan materi tadi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.